Iya. Zushin gak di-ban dan gak muncul juga. Ketika Zushin menurutku sekarang lagi oke banget nih. Untuk nge-clear dia gak usah pakai mana untuk minion. Mananya jadi hemat banget ya. Mananya hemat banget. Tapi kehadiran dari tim fight itu loh, Prof. Nah, Ya mungkin itu. menjadi perdebatan kan. Mungkin lagi-lagi sih, sekarang udah ada solusinya karena udah ada Julian. Jadi magic damage-nya emang udah ada 2 nih. Iya. Tinggal maksimalin di Moskov dan 1 XP laner yang nanti bakal dibawain sama Veldora. Cuma masalahnya, kalau ini di-ban untuk Zushin-nya ya berarti sisanya mungkin ada di Aurora, Zask yang bisa dibawakan sama Aboy. Ya, dan sebenarnya Valentina juga masih terbuka sih sejauh ini. Kita tahu ada ultimate nanti yang bisa diambil juga oleh sosok Valentinanya. Jadi let's see untuk RRQ pilihan mereka akan lebih ke arah mana. Mempertimbangkan masih ada sisi XP juga yang terbuka. Yep. Plus kalau kayak begini berarti yang terlihat adalah untuk Kyoshi mereka masih on the track dari strateginya Prof ya. Karena kan kita sering banget ngelihat apabila ada chip, kita selalu menyarankan Carmilla dan Carmilla gitu loh. Untuk bisa menghalau itu semua. Tapi ternyata mereka masih tetap loh. Mereka masih tetap dengan Matildanya sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Karena jangan-jangan seperti yang kita tahu ya bahwa memang RRQ Kyoshi ini bermain dengan metode tank jungle juga. Jangan-jangan Carmillanya yang di jungle. Oh, bisa sih. Mereka satu-satunya tim yang masih bawain tank jungle loh soalnya. Iya juga ya, masih ada kemungkinan nanti untuk Carmillanya muncul. Tapi kayaknya di skip dulu nih Nevin, karena udah ada Valentina yang diamankan. Ya. Seperti yang kita tahu, Bisa di-copy. Carmilla bisa di-copy dengan adanya kehadiran dari IMU-nya Valentina. Jadi sangat merugikan sekali kalau misalkan Carmilla masih mau di-pick di sini. Ya, jadi langsung ngedeny untuk Carmillanya. Tapi dari RRQ juga mereka tetap harus butuh counter setup mungkin di sisi yang lain. Secara efek sisi yang mereka bawakan lebih ke arah slowing effect saja dari Yev. Terus juga nanti ada dari Matilda. Tinggal damage dealernya aja nih. Yang akan kita saksikan di arah Jungler dan juga di arah God Lane. Alpha Ixia kah yang akan dibawakan? Yap. Atau Cloud? Dan Cloud ternyata Prof. Wow, Bane. ada Bane. Dia bermain dengan fighters, dia bermain dengan tempo. Yang kita tahu sendiri Bane dari Setsujin ini safe banget dan dia lebih menuju kepada objektif. Sehingga mungkin perang objektif lagi. Using skill di objektif juga. Di Turtle atau Lord, itu yang harus digarisbawahi oleh kedua belah tim ini. Walaupun kalau kita melihat dari beberapa hero jungler yang digunakan Sujin di season 14 ini ya, Ben yang mungkin paling menyumbang banyak death-nya ya Prof ya. Iya, iya. Di saat dia menggunakan dari Ben ini. Ya, tapi lagi-lagi karena permainannya tenang dan gak ada team fight yang gimana-gimana, gak ada invade juga, itu yang ngebuat kayaknya Bane tuh lebih relax gitu loh mainnya menuju ke late game. Oke, dia pilihan terakhir jatuh ke arah Damas di sisi XP. Oke, untuk hero badan juga ya. Karena Chip bukan tipikal hero yang bisa ngebadanin lama-lama sehingga Tamus adalah solusinya. Kalau ngomongin sisi power, ya mungkin lagi-lagi di sini yang bakal diambil sama Aboy itu akan menentukan tambahan sisi power dari Gigfab. Ya, dan opsinya memang cukup banyak ya. Bahkan dia bisa ambil juga ke arah Bane, ada sisinya, ada damage-nya juga. Yang nanti bisa disumbangkan oleh sosok Aboy dan lengkap sudah. Untuk line up dari kedua belah tim, powernya cukup berbeda. Julian yang harus bermain di arah early game dan didukung juga dengan adanya Valentina maupun Chip. Wah ini penuh banget MPL Arena ya. Ya ampun match pertama kita udah heboh buat ini ya. Luar biasa loh. Luar biasa ya, Kingdom dan juga Gifam Unity. Kali ini bakal jadi match penentuan untuk Kingslayer dan juga Sang Raja. Yap, jadi itu dia. Deretan hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Misi balas dendam untuk Gifam di leg yang kedua. Alter Ego dan Dewa sudah merasakan akibatnya. Akankah di game yang pertama bisa mereka ambil dari RRQ Jadi untuk mengawali di hari ini MPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia untuk match pertama kita hari ini. Game yang pertama juga, RRQ versus Gifam. Melihat dari pemilihan hero-nya Vincent akan benar-benar diharapkan untuk bisa mendapatkan seluruh monster jungle dengan jauh lebih cepat. Dan mungkin gak bakal banyak gangguan kecuali dari saran chipnya nih. Baloy yang akan cukup berani, tapi ya bedanya tadi seperti kata Prof KB juga, Y-Walk yang akan butuh 60 detik. Ya ini Y-Walk-nya nggak bisa buru-buru ya, kayak di patch yang sebelumnya. Karena dari 20 detik, tiba-tiba sekarang jadi 60 detik, lama banget tentunya. Tapi Baloy dalam keadaan yang sangat-sangat low HP. Baloy mengejutkan tadi ya. Ya, dan cukup berani memang dengan nyawa yang terbatas, bahkan ngerti gesek. Oke, Baloy. First blood menjadi milik dari Setsujin. Flicker juga udah dibuka masalahnya, jadi emang udah gak ada escape skills lagi. Dan itu ngebuat kerugian jatuh kita lagi Fam. 4 Quantum Charge. Dan Aboy juga. Waduh, Aboy. Hampir terpick off dengan adanya Void Blast.
Tapi kalau kita ngomongin soal minion ya mau nggak mau dari Geek Farm bakal melepaskan minion di mid lane. Karena tadi chipnya udah terkena first blood juga dan itu akan mengganggu bagaimana keseimbangan dari mid lane-nya. Yep, sementara sekarang Sutsujin belum menyentuh di level 4-nya. Dia harus mengamankan lagi karena satu monster jungle dan itu berdekatan loh bro. Ya. Selain juga Dairon butuh banget level 4 sebenarnya. Oke. Dan sekarang Skylar udah mendapatkan satu hantaman tadi. Sementara Vincentnya mulai mendekat dengan adanya pergerakan dari Idok dan juga Sutsujin hampir saja. Yap, masih belum bisa ya untuk di awal pastinya karena banyak source skills dari Vincent yang masih bisa disimpan dengan baik juga. Perebutan yang menarik di arah gold lane antara Monster dan juga Cloud, tapi di arah mid lane gak kalah menarik ketika Baloy bakal coba untuk dapetin leveling yang keempat terlebih dahulu, memperkeruh suasana di area turtle. Yap, dan Dairon juga udah level 4 siap untuk bisa bergabung, tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan oleh Vincent. Nah, retribution dari Sutsujin belum ready sebenarnya untuk ngelakuin team fight. Karena di bagian top lane tadi udah sempat dia gunakan ketika bertemu dengan Vincent dan itu yang membuat free turtle untuk Geek Fam kali ini. Ya, dan secara historis memang Rins mendapatkan 3 kali kemenangan dengan Nymphnya. Jadi emang track record yang bagus sejauh ini. Tinggal kita tunggu saja untuk di game kali ini apakah power dari ultimate seorang Nymph sendiri, reward manipulation masih bisa memanipulasi para pemain dari Geek Fam. Di sisi lain kalau kita ngomongin soal chip yang dilepaskan, ini membuat satu rotasi baru. Wait, Skywalk, kemana dia? Ada di bagian bawah dan sepertinya mereka siap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Dairon, di mana sekarang Daironnya sendirian mereka bisa pisah. Tapi masih ada pergerakan Dairon dan di mana dirinya dikeroyok. Namun untuk sekarang ada satu basic duet yang datang untuk bisa mengajukan dan bahkan kembali lagi ke posisi semula. Battle Mirror Image, itu yang membuat dia kembali lagi. Dengan adanya teleportation yang ditemukan, Cadera malah membuka jalan untuk Skylar datang ke bawah. Wah, itu terlalu jauh sih. Tapi sekarang memang kalau kita ngomongin dari arah objektif, pertukaran terjadi. Di arah top lane ada pentingan gold yang akan habis. Tapi hati-hati juga untuk seorang Cadera. Karena meskipun ada Baloy di bagian belakang, tapi sepertinya Baloy yang akan terjebak. Ya, dan sekarang Baloyski terjebak sendirian. Bisakah dia selamat? Dan barusan adalah potret dari plus 1 juta IQ tadi dari Skylar tuh ya. Dia taruh di BMI-nya, dia pergi dengan portal. Udah pasti, itu udah pernah ditunjukkan juga waktu Cloud Luoyi dulu kombonya. Wait, berimbang nih sepertinya nih ya antara RRQ dan juga Geek. Betul sekali. Dua. Oh, 4 berbanding 2, oke. Dan real world manipulation dikeluarkan Hidok. Menjadi korban. Yap, itu dia satu korban yang harus tumbangkan dengan satu buah flicker juga yang sudah tertrigger pastinya. Pertukaran objektif lagi dan turtle yang kedua ini akan cukup mencekam sih untuk RRQ Hoshi. Mengingat Iya. setup udah melakukan. Masalahnya walaupun tadi dapetin platingan di top lane, tapi goldnya dipegang sama Geek Farm. Karena ditukar di bawah juga tadi. Dan itu dia portal. Waduh, dikeroyok bisa dong ini bawa ke Karamada tuh sedikit lagi yang tersisa. Bisakah dia selamat tapi ternyata tidak karena Rinsya terkapar bersama dengan Sutsujin walaupun Baloyski berhasil diamankan tapi Vincent menjadi korban pula ditabrakin lagi Aboynya Boki Karamada. Aboynya masih berhasil selamat. Sejauh ini masih ada Dairon di belakangnya. Coba lihat. Dairon benar-benar mengamuk. 3 pemain berhasil dihilangkan dan Dairon tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali, bro. Wah, ini lagi-lagi si Fuvius. Ketika sudah mendapatkan Infernal Pursue, dia bakal strong banget. Dan ditambah dengan Matilda, dia makin strong juga karena ada shield dan Foro. Tapi wah, masih ingin lebih dan sekarang Veldoranya langsung maju ke bagian terdepan dengan satu sinking eagle tadi yang udah langsung tapi turtle-nya berhasil lagi diamankan. Dengan keadaan Sutsujin Baloyski berhasil dihancurkan tapi Idok pun menjadi korban dan sekarang pergerakan dari Veldora sendirian terjebak di kandang dari sang raja. Boki mana Veldora? Hey, gocek-gocek tipis-tipis dan selesai. Tapi masalahnya Shutdown pula. bottom lane-nya juga dihancurkan. Cadera mendapatkan 2 turret sekaligus. Wah, ini nggak ada yang berhenti sama sekali sih. Tempo yang terlalu tinggi dan sebenarnya dari Cadera ini jadi satu plus poin banget buat Geek Fam. Mereka akan segera mengejar juga ketertinggalan goldnya. Dan sekarang waktunya untuk RRQ Hoshi juga mulai memperhatikan turret objektif mereka. Dapat objektif dari Turtle. Dapetin top lane juga tapi masih kalau ngomongin gold. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini Geek Farm sedikit leading sebenarnya, tapi akhirnya disusul pelan-pelan gara-gara sharing gold barusan. Dan kalau kita lihat dari next itemnya itu dia, Demon Hunter Sword langsung golden staff buat Cloud sekarang. Jadi emang pengen banget team fight di menit yang ke-7. Dan itu yang mungkin dicari sama RRQ juga dengan Bane yang cukup stabil dari Sutsujin. Ya, Glowing One di tangan dari seorang Rins juga udah ada di sana. Jadi gak heran kalau misalnya kita ngomongin ke arah damage, Baloyski harus lebih berhati-hati. Tapi Aboy... Waduh, Aboynya terjebak sendirian dikejar habis-habisan. Aboy mau ke Karamada, Aboy! 4 lawan 1 bakal jadi hal yang sulit untuk bisa dilepaskan oleh seorang Aboy sendiri. Dan sekarang yang jadi masalah adalah outer threat mid lane. Yap, dan ini dia real world manipulation langsung dikeluarkan. Bahkan ada pergerakan tadi di mana Baloyski-nya masuk dari belakang dan juga Sprem tadi udah langsung dikeluarkan pula. Tapi coba lihat Skylar, sakit banget Skylar. Masih berhasil selamat Skylar. Dan
lagi battle mirroring image yang menyelamatkan diri seorang Skylar. Responsif banget, nice reflex dari seorang Skylar. Dan sekarang mereka masih memberikan pressure, Baloyski. Oke, Baloy. Selamat. Pas banget tadi dia makan keripiknya ya. Di momen ketika ada Idok dan juga ada Setsujin yang ingin mencoba untuk melakukan sandwich di sana. Tapi untuk sekarang udah mulai tenang sedikit karena Turtle yang selanjutnya mungkin akan menjadi tempat team fight 5 lawan 5. Semenjak Baloyski juga belum mengeluarkan portalnya. Dan ini dia akan ada pertempuran tapi Idok, hey hampir saja Idok satu terakhir tapi Idok berhasil tadi memancing beberapa source skill yang udah dikeluarkan ke arah tubuhnya dan sekarang pergerakan dari Dairan dia langsung yang mengganggu ke arah dari Cadera. Coba lihat Dairan dia. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan lagi Vincent dan pertempuran kembali terjadi dengan satu Blazing Duet udah langsung dikeluarkan pula oleh Skyler. Tapi sekarang Blazing Duet-nya tercancel tapi Cadera dan juga Dairan belum selesai. Ini mau sampai kapan ini berdua? Belum ada yang bisa take down kecuali Veldora. Yap, itu dia Veldora. Selesai. Oh, nggak ada beda-beda. Decline Skyler. Surprise! Langsung didatangkan oleh seorang Baloyski. Dairan pun hadir kembali. Dairan masih ingin lebih. Dairan coba lihat tapi Baloy kembali ngemil. Ya, kembali dengan chipsnya mengembalikan beberapa HP barnya. Tapi ini nice play sih dari Baloyski karena mereka berhasil ngedapetin Skylar. Sosok gold laner yang begitu mahal dengan 3 poin eliminasi yang sudah diamankan. Wah, Baloy sih darahnya benar-benar langsung setengah lagi. Dairan langsung kayak oke, aku urungkan niatku. Gak jadi. Mundur dulu ya. Karena nggak mungkin bisa di instant kill. Jadi sisi lain gara-gara tadi ya Skylar yang tertangkap pas banget battle mirror image-nya udah nggak ada di bagian mid lane. Otomatis portal dari chipnya bakal langsung ngerespon dengan cepat. Tapi untuk di team fight selanjutnya di area Lord, hati-hati sama Setsujin. Dia udah mendapatkan level 12. Sementara Vincent walaupun mendapatkan 2-1 secara turtle. Tapi dia nggak terlalu banyak nih makan farming di area side lane. Betul-betul, dan secara damage juga tadi udah mulai terlihat ya bagaimana damage dari Skylar emang terasa lebih tajam karena poin eliminasi yang juga cukup jauh berbeda. Dan sekarang dari Geekfam pun akan coba untuk memperdalam lagi area yang bisa mereka jajah, termasuk dengan threat di area top lane. Dan Skylar sudah mencapai target lagi sepertinya. Yap, hey. Aboy dikejar tapi ada Veldora tadi yang pasang badan keluar dari rumput. Ngapain lo? Gitu. Ngapain lo? Terlalu gak Udah ada satu real world manipulation dan selesai. Pergerakan dari Aboy. Tidak diduga sepertinya, tidak ada flicker juga untuk Aboy melarikan diri. Dan ya satu ultimate yang gak sia-sia lagi pada akhirnya dari seorang Reigns. Next, kita bakal melihat objektif selanjutnya zone out seperti apa yang bisa dilakukan. Karena kita tahu nih, power dari Povius seperti apa, Prof. Ya, tapi lagi-lagi di sini using dari Matildanya nggak bareng sama Povius, dia bareng sama Cloud. Jadi mungkin kita akan lebih ngeliat ya. Gerakan Skylarnya bakal dibantu sama Idok, kecuali ini dia. Wah. Langsung dipanggil, langsung dikeroyok begitu. Bisakah dia bertahan? Dairan langsung dipanggil begitu saja. Tapi sejauh ini dirinya pun masih bertahan, tapi tidak untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena Dairan pun langsung panggil, tapi setidaknya Lord di tempat yang berbeda untuk berhasil diamankan. Karena sekarang pertempuran kembali terjadi dari Lord. Aboy yang menjadi korban, tapi Cadera tersisa sendirian. Dan Cadera selesai. Wipe out. Wipe out di menit yang ke-9 berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Bahkan bukan cuma player, mereka juga berhasil mendapatkan Lordnya. Satu buah shortcut yang menjadi bumerang bagi Geekfam. Ya, lagi-lagi karena ada Matilda, Flask of the Oasis memperlama juga nih nyawa dari Povius. Yang tentunya dengan adanya Vengeance juga, damage reduction dia berikan. Tentu Geekfam juga makin kesulitan untuk bisa melakukan eliminasi. Tapi untungnya Lord didapatkan oleh Setsujin. Diam, senyap, dan on point secara objektifnya. Betul. Iya, singkat, jelas, rata pokoknya. Singkat jelas, bukan padat lagi ya. Iya, bukan padat, rata udah. Karena wipe out bisa langsung diamankan, ini bakal nge-swing lagi dari arah goldnya. RRQ Hoshi akan semakin kaya dan semakin mudah mereka untuk mendapatkan base turret mungkin dengan Lord yang masih berjalan di bagian bawah. 3000 gold ya, ini ngebuat sebuah gap baru nih dari Geekfam yang dimana mereka harus mengejar ketertinggalan, tapi di sisi lain juga Cadera masih belum cukup karena dia belum punya Wind of Nature. Di sisi lain dia baru selesai dengan di Hunter Sword. Blazing Duet. Oke, mencoba dengan satu Blazing Duetnya, tapi Baloy membalaskan keadaan di bagian belakang. Coba lihat Veldora aja hadir untuk bisa memberikan bantuan, tapi ternyata sekarang Skylarnya berhasil langsung diamankan begitu saja. Veldora menjadi orang terdepan. Apakah dirinya bisa bertahan? Namun di depan yang lain, tapi Cadera menjadi korban pula. Dan sekarang Vincent hilang. Aboy menjadi pemain terakhir kali ini. Masih ada satu minion yang harusnya masih bisa ditahan dengan clearing cepat. Aboy, bisakah? Tidak bisa. Lengah dikit, rata untuk kedua kalinya. Yes, dan 3 detik sampai Baloyski kembali lagi ke dalam lane of death. Oke, dan ini waktunya mereka menutup game yang pertama. RRQ Hoshi.